Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang kecemasan Raja Herodes. Ia mendengar cerita tentang kehebatan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri tidak pernah bertemu Yesus Kristus. Cerita tentang kehebatan Yesus Kristus mendatangkan kecemasan baginya karena ada yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dari mati. Ia cemas, jangan-jangan Yohanes datang untuk membalas dendam dan membunuh dia. Cinta dan kedudukan, kekuasaan dan popularitas mencemaskannya. Sebagai raja, tidak boleh ada orang lain yang lebih kuat dan lebih populer darinya di wilayah kekuasaannya. Yohanes yang terkenal suci dan didengarkan banyak umat sudah dilenyapkannya. Meskipun Herodes sendiri tahu, peristiwa Yohanes Pembaptis sangat menurunkan popularitasnya sebagai raja wilayah. Ia tidak peduli. Yang penting, tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat, lebih punya kuasa, lebih populer, lebih berpengaruh darinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Herodes Antipas, kehadiran Yesus membuatnya cemas sebab Yesus ditempatkan sebagai lawan atau musuh yang membuatnya merasa terancam. Karena itu, rasa cemasnya tidak pernah hilang. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran Yesus dapat membuat rasa cemas sirna? Apakah kehadiran Yesus dapat membuat hati merasa damai, tenang, dan tidak khawatir lagi? Kecemasan Herodes kadang menjadi kegelisahan kita. Kegelisahannya kadang menjadi juga milik kita. Tanpa sadar, dunia modern semakin memanjakan egoisme dan semangat cinta diri kita. Kita dapat berkaca pada kecemasan Herodes yang terlalu cinta diri dan egois, dan belajar berkorban dari Yesus yang mencintai tanpa perhitungan untung rugi dan mengungkapkan kasih-Nya secara total sampai memberi seluruh hidupnya. Kepada para murid-Nya Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Janganlah cemas hatimu." Rasul Petrus juga memberi nasihat kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudari terkasih, rasa cemas yang ada pada diri kita akan sirna jika kita percaya kuasa Yesus yang datang dan membawa damai dan hati yang teduh. Dalam hidup ini, kita selalu membutuhkan Yesus. Datanglah kepadanya dalam setiap situasi.
susah dan senang, sakit dan sehat. Sebab Dialah Tuhan yang memahami setiap kebutuhan umat-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami mengatasi segala kejahatan dan perilaku tidak baik lainnya yang ada di dalam diri kami. Rasa ingin berkuasa, egois, takut tersaingi, benci dan dendam, sakit hati berkepanjangan, dan cemas yang tidak beralasan. Berikanlah kami iman yang kuat untuk senantiasa berharap akan kasih dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat belajar untuk tetap setia menjadi murid-Mu yang harus berjuang membawa damai dan sukacita bagi banyak orang. Doa ini kami haturkan, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan selamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.